Sementara itu di sebuah hotel ternama di kota Bali, Nyonya Asti sedang mondar-mandir menunggu kedatangan suaminya. Wanita itu terlihat terus melihat jam tangan yang melekati pergelangan tangannya. Nyonya Asti langsung menghampiri suaminya saat laki-laki itu masuk ke dalam kamar tersebut. Tuan Morgan mengerutkan keningnya. Tidak biasanya istrinya itu terlihat bingung saat menatap dirinya. "Ada apa sayang? Kenapa kamu melihatku seperti itu?" tanya Tuan Morgan lalu berjalan ke arah sofa. Lelaki itu pun meletakkan tas kerjanya di atas meja dan segera duduk di atas sofa. Nyonya Asti mengikuti langkah suaminya dan duduk di samping laki-laki tersebut. "Ada yang ingin aku tanyakan, tapi aku mohon kamu harus menjawabnya dengan jujur. Aku tidak mau ada kebohongan di antara kita." Nyonya Asti menatap lekat wajah suaminya yang kini juga sedang menatap ke arahnya. Sepertinya lelaki itu penasaran dengan apa yang ingin ditanyakan oleh istrinya. "Baiklah, apapun pertanyaanmu, pasti akan aku jawab dengan jujur," ucap Tuan Morgan. Asti ingin bertanya langsung tentang Alex, tapi dia teringat ancaman yang mertuanya berikan padanya. Jadi, dia mengurungkan niatnya dan mencari jalan lain untuk menemukan jawaban dari rasa ingin tahunya. "Apa sebelum menikah denganku, kamu pernah menikah dengan wanita lain?" tanya Asti ragu-ragu. Wanita itu takut membuat suaminya tersinggung, karena rasanya aneh jika dia baru menanyakan hal itu sekarang, setelah puluhan tahun mereka menjalani pernikahan. Tuan Morgan mengernyitkan keningnya saat mendengar pertanyaan sang istri. Laki-laki itu menatap panik mata istrinya lekat. Dia seperti ingin menyelami isi hati istrinya melalui mata wanita itu. "Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini lagi? Bukankah kita dulu sudah berprinsip tidak akan mengungkit tentang masa lalu?" Tuan Morgan balik bertanya pada istrinya. Tentu saja laki-laki parubaya itu merasa heran dengan pertanyaan istrinya yang tiba-tiba itu, karena selama ini memang mereka tidak pernah membahas tentang masa lalu, baik itu masa lalu Nyonya Asti ataupun masa lalu Tuan Morgan. Keduanya memutuskan untuk mengubur masa lalu tersebut, kecuali tentang kehadiran Dania. Dulu, sebenarnya Tuan Morgan tidak tahu menahu tentang keberadaan Dania, sampai dia curiga saat melihat wajah Dania saat di rumahnya Alex. Lelaki itu curiga karena wajah Dania begitu mirip dengan wajah istrinya. Makanya waktu itu dia menanyakan apa Nyonya Asti memiliki anak atau tidak di masa lalunya. Dan Nyonya Asti menjawabnya dengan jujur, sehingga membuat Tuan Morgan menyelidikinya sampai menemukan kebenaran tentang Dania dan meminta Tuan Indra untuk menjaga Dania sampai dia dan istrinya datang dan menemuinya. "Aku hanya ingin tahu saja, apa itu tidak boleh?" tanya Nyonya Asti berbohong. Tuan Morgan menghela nafas panjang. Dia yakin kalau istrinya sedang menyembunyikan sesuatu saat ini, tapi dia tidak mau bertanya jika istrinya memang belum bisa bercerita untuk saat ini. "Aku belum pernah menikah sebelumnya, tapi aku dulu pernah hampir menikah dengan seorang wanita pilihan ayah, namanya Rosa," ucap Tuan Morgan. "Lalu kenapa kamu tidak jadi menikah dengannya?" tanya Nyonya Asti. Wanita itu semakin penasaran dengan cerita yang baru saja diungkap suaminya. "Itu karena aku memergokinya sedang berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Jadi aku memutuskan untuk membatalkan pernikahan aku dengannya. Dan rasa sakit hatiku itu aku bawa ke Indonesia. Dan akhirnya bertemu dengan bidadari sepertimu." Tuan Indra tersenyum dan menarik hidung istrinya kemas. Nyonya Asti hanya tersenyum kejut menanggapi tingkah suaminya. Saat ini pikirannya sedang jauh melayang memikirkan kemungkinan jika Alex adalah benar-benar anak suaminya. "Lalu apa kamu pernah melakukan hubungan suami istri dengan dia?" tanya Nyonya Asti lagi. Tuan Morgan semakin merasa ada yang tidak beres dengan istrinya itu. Tapi walau gitu, dia tetap menjawab pertanyaan wanita yang paling dia cintai itu. "Pernah, beberapa kali. Dulu bagiku dia wanita yang sangat cantik dan juga menggoda. Apalagi dia terus saja menggodaku. Kucing mana yang menolak saat diberikan ikan asin?" ucap Tuan Morgan sambil tergagap. Nyonya Asti terdiam. Itu berarti besar kemungkinan jika Alex adalah putra suaminya dengan mantannya dahulu. "Apa kamu marah padaku? Itu kan hanya masa lalu sayang. Ini hanya kamu yang ada di hatiku,"
Ucap laki-laki itu sambil menggenggam tangan istrinya. Aku tidak marah kok. Lebih baik sekarang kamu mandi ya. Aku akan panaskan makanan untuk makan malam. Ucap Nyonya Asti. Wanita itu lalu beranjak ke arah lemari untuk menyiapkan handuk dan pakaian ganti untuk suaminya. Sementara itu Tuan Morgan terus saja melihat ke arah istrinya dengan tatapan heran. Dia merasa ada yang disembunyikan istrinya, tapi dia tidak tahu itu apa. Sementara itu Dania dan David berjalan berdampingan memasuki sebuah kafe. Mereka tampak begitu serasi hari ini. Baju yang mereka kenakan terlihat senada, kalau mereka tidak merencanakannya. Bibir Dania tersenyum saat melihat Shirley dan juga Paris yang melambaikan tangan ke arahnya. Wajah kalian sudah seperti pasangan kekasih aja, sangat serasi, ucap Shirley sambil mengacungkan jempol tangannya ke depan. Bukan serasi, tapi serasi banget, Sir. Cocok ini mah. Paris ikut menyempali apa yang dikatakan oleh Shirley. Dania hanya terdiam, begitu juga dengan David. Keduanya terdiam dan menundukkan wajahnya, tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh kedua sahabatnya tersebut. Mereka berdua pun segera mengambil tempat duduk berdampingan, dan Shirley terus tersenyum ke arah Dania dan David. Kamu kenapa? Tanya David dengan ekspresi heran saat melihat Shirley, terus menatapnya, dan juga Dania sambil tersenyum. Biasalah, mungkin semplaknya kumat. Paris menjawab pertanyaan Dania yang tertuju pada Shirley. Mendengar ucapan Paris, Shirley pun terlihat kesal, lalu menepuk bahu laki-laki itu pelan. Sesama somplak tidak boleh saling mendahului, santai saja, ucap David sambil terkakak. Daripada kamu jalan di tempat tidak maju dan tidak mundur, diam aja kayak patung, ucap Paris. Apa yang diam? Apa kamu gak lihat aku bisa sampai di sini? Itu aku berjalan loh, bukan yang ngesot, ucap David kesal. Itu kan tubuhmu yang jalan. Kisah cintamu cuma diem di tempat kayak patung, jempal Shirley dan langsung mendapatkan tatapan tajam dari David. Sedangkan Paris malah mengacukan jempol tangannya pada Shirley. Dan ia tertawa, walau dia tidak mengerti arah pembicaraan ketiga orang yang ada di hadapan itu. Mereka pun segera memesan makanan, dan tidak menunggu lama, pesanan mereka pun datang. Mereka terus saja berbicara, bahkan kadang mereka tertawa terbahak-bahak, membuat perhatian pengunjung lain tertuju ke arah mereka. Tapi mereka cuek dan tidak peduli. Hati mereka bahagia karena Dania udah terlepas dari jerat suami yang menyebalkan seperti Marco. Dan bonusnya adalah tanah warisan Dania udah bisa diambil alih. Tapi senyuman David seketika memudar saat mengingat keharusan Dania untuk pergi ke Sukabumi. Dania harus bertanggung jawab atas perusahaan yang berdiri di atas tanahnya. David menatap Dania sendu. Rasanya dia ingin mengutarakan segala isi hatinya saat ini juga. Tapi dia juga takut kalau Dania menolak dirinya. Dia belum siap jika Dania menjauh darinya. Kamu kenapa, Dav? Apa yang kamu pikirkan? Tanya Shirley saat melihat sahabatnya itu menatap Dania sendu. Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan bagaimana sibuknya aku saat Dania pergi ke Sukabumi nanti, ucap David berbohong. Paris tersenyum. Dia mengerti alasan sahabatnya tanpa sedikit. Perjalanan dari Bali ke Sukabumi tidak sampai sehari, Dav. Kangen tinggal berangkat, kenapa harus sedih? Ucap Paris sambil tergagap. Hah? Dania terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Paris. Sementara David terlihat melebarkan matanya ke arah Paris. Ya kan gak ada salahnya kangen dengan asisten, apalagi asistennya cantik. Kalau digaya cowok lain kan sayang. Paris terus saja menggoda David tanpa rasa bersalah. Ya tidak mungkin lah David kangen denganku. Di sini ada gadis yang sangat dia prioritaskan, ucap Dania tanpa sadar. David sontak menatap ke arah Dania. Dia menatap lekat wajah wanita yang selalu menjadi ratu dalam hatinya tersebut. Lelaki itu sudah mencari tahu apakah wanita yang ada di hadapannya sedang cemburu ataukah hanya sebatas kesal semata. Wah, kode ini,
Tertutup Sally. Kode? Tanya Dania bingung. Yalah, kode agar David menjauhi gadis dan memprioritaskan sang asisten. Jawab Sally sambil tergagap. Dania terdiam. Dia seperti menyesal sudah mengatakan hal yang seharusnya tidak dia katakan. Wanita itu kini tertunduk malu. Maafkan aku, sebenarnya maksudku bukan seperti itu. Maksud aku tidak mungkin kalau David ke Sukabumi. Di sini banyak pekerjaan yang harus dia tangani kan? Ucap Dania mencoba mencari alasan yang masuk akal. Hai, terserahlah apa maksudmu. Tapi saat ini aku sedang mules. Ucap Sally terlihat memahami perutnya. Kamu kenapa? Tanya Paris terlihat khawatir. Tidak apa-apa, tolong antar aku ke toilet ya. Padahal aku lemes menahan mules. Sally mengedipkan matanya setelah mencoba memberikan kode pada Paris. Melihat kode kedipan mata dari Sally, Paris pun mengerti jika wanita itu sedang melakukan drama. Ayolah, ucap Paris lalu membawa Sally untuk pergi ke toilet. Setelah agak jauh dan tidak terlihat oleh David dan juga Dania, Paris pun melepaskan tubuh Sally dengan dia yang dia papa. Rasanya dia sudah tidak tahan menahan detak jantungnya yang berdetak lebih kencang dari biasanya. Selainnya sedang berdisko di dalam tubuhnya. Kamu kenapa? Sakit? Tanya Sally heran saat melihat Paris sedang memegangi dadanya. Tidak, hanya saja entah kenapa jantungku mendadak tadi jadi tidak sehat. Ucap Paris sambil terus memegangi dadanya. Wah, kenapa? Apa kamu punya riwayat penyakit jantung? Sally menatap Paris dengan wajah yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Sembarangan, aku sehat kok dan tidak mempunyai penyakit apapun. Jawab Paris. Ya udah, lebih baik kita pulang aja. Lagi pula kalau kita di sini pasti mereka tidak leluasa untuk bicara. Ucap Sally lalu segera menggandeng tangan Paris untuk keluar dari kafe itu. Paris kembali memegangi dadanya saat Sally menggenggam tangannya erat. Jantungnya semakin berdisko lagu koplo saat ini. Sementara itu David terus menatap wajah Dania. Lelaki itu pun punya niat untuk mengutarakan perasaannya saat ini. Tapi entah mengapa bibirnya terasa berat untuk berbicara. Bahkan badannya rasanya lemas. Kamu kenapa dah? Sakit? Tanya Dania saat melihat wajah David yang mendadak pucat. David tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepalanya pelan. Apa kamu mules juga? Tanya Dania sambil menyipitkan matanya ke arah David. Bukan, jawab David cepat. Lalu kenapa kamu? Wajahmu pucat loh, ucap Dania. David memejamkan matanya sejenak, lalu dia menarik nafas panjang dan mengeluarkannya dengan perlahan, mencoba mengusir rasa gugup yang bercampur rasa takut yang ada dalam hatinya. David menggenggam tangan Dania dan menatap mata wanita yang ada di hadapannya itu dengan lembut. Dania terkejut dengan perlakuan David, tapi entah mengapa dia hanya diam dan tidak mampu berkata apapun. Bahkan dia merasa sangat bahagia. Dania, apa kamu tahu siapa gadis yang membuat aku menangis semalaman di bar? Tanya David pada Dania. Dania hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak mampu berkata apapun. Bahkan matanya kini tertuju pada manik mata David yang sedari tadi menatapnya. Wanita itu adalah kamu, Dan. Kamu yang dulu pernah menghancurkan hatiku karena menikah dengan Marco. Kamu yang dulu membuat aku hampir gila. Bahkan saat itu aku sudah menutup hatiku rapat-rapat untuk gadis manapun. Ucap David masih dengan tatapan matanya yang tertuju pada mata Dania. Dania tentu saja terkejut dengan apa yang dikatakan oleh David. Dia tidak menyangka jika dirinya pernah menyakiti laki-laki yang menurutnya begitu baik.